Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yahudi bukan Israel. Seolah telah menjadi konvensi dunia, bangsa Yahudi yang menjajah Palestina bernama Israel. Termasuk mereka yang sangat memusuhi Yahudi juga menyebut negara ini dengan Israel. Sebelumnya kita perlu memperhatikan bahwa Israel adalah nama lain dari seorang nabi yang mulia, keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu Nabi Yakub alaihi salam. Allah Ta'ala berfirman, "Semua makanan adalah halal bagi Bani Israel, melainkan makanan yang diharamkan oleh Israel untuk dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan." Quran Surat Ali Imran ayat 93. Israel yang pada ayat di atas adalah Nabi Yakub alaihi salam, dan nama ini diakui sendiri oleh orang-orang Yahudi, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sekelompok orang Yahudi mendatangi Nabi untuk menanyakan 4 hal yang hanya diketahui oleh seorang Nabi. Pada salah satu jawabannya, Nabi SAW mengatakan, "Apakah kalian mengakui bahwa Israel adalah Yakub alaihi salam pernah sakit keras dan lama, lalu beliau bernazar, jika Allah menyembuhkannya, maka akan mengharamkan makanan dan minuman yang paling beliau sukai?" Para Yahudi menjawab, "Iya, betul." Hadis riwayat Ahmad dalam Al-Musnad 2471 dan dihasankan Syu'aib Al-Arnaud. Arti kata Israel. Kata Israel merupakan susunan dua kata Isra dan Il, yang dalam bahasa Arab artinya Safwatullah atau kekasih Allah. Ada juga yang mengatakan Isra dalam bahasa Arab artinya abdun atau hamba, sedangkan Il artinya Allah. Sehingga Israel dalam bahasa Arab artinya Abdullah, hamba Allah. Simak tafsir At-Tabari dan Al-Kasyaf untuk surat Al-Baqarah ayat 40. Ketika penamaan itu tanpa konsekuensi, mungkin masalahnya lebih ringan. Namun nama tidak hanya sebatas nama. Masyarakat menggunakan nama ini untuk konteks konflik. Biadab Israel, Israel bangsat, keparat Israel, Israel membantai kaum muslimin, penyerangan Israel ke Palestina, Israel penjajah dunia, dan seterusnya. Kita sangat yakin maksud mereka bukan dalam rangka menghina Nabi Yakub alaihi salam, namun tidak selayaknya dilakukan karena beberapa pertimbangan. Pertama, Allah menyebut Yahudi dalam Al-Quran dengan 2 nama, Yahudi dan Bani Israel. Sebagai mukmin yang baik, kita selayaknya lebih mengedepankan istilah yang Allah gunakan daripada istilah buatan manusia. Karena ini termasuk bentuk menjaga keotentikan syiar Islam. Dalam bahasa Arab, waktu sepertiga malam yang awal dinamakan At-Tamah. Orang Arab Badui di masa Nabi terbiasa menamai sholat Isya dengan nama waktu pelaksanaan sholat Isya, yaitu At-Tamah. Kebiasaan ini kemudian diikuti oleh para sahabat radhiyallahu anhum dengan menamakan salat Isya dengan salat At-Tamah. Kemudian Nabi SAW melarang mereka. Janganlah kalian ikut-ikutan orang Arab Badui dalam menamai salat kalian. Sesungguhnya dia adalah salat Isya, sedangkan orang Badui menamai salat Isya dengan At-Tamah karena mereka mengakhirkan memerah susu unta sampai waktu malam. Hadis riwayat Ahmad 4688 dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaud. Al-Qurtubi mengatakan agar nama salat Isya tidak diganti dengan nama lain selain yang Allah berikan, dan ini adalah bimbingan untuk memilih istilah yang lebih utama, bukan karena haram digunakan. Umdatul Qori Syarh Sahih Bukhari Al-Aini. Demikianlah yang dilakukan Nabi SAW dalam menjaga istilah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Meskipun istilah itu tidak mengandung konsekuensi yang sangat buruk, hanya saja itu kurang utama. Anda bisa bayangkan bagaimana dengan pengalihan nama Yahudi menjadi Israel yang bisa dipastikan mengandung konsekuensi yang buruk. Di samping itu, sejatinya pengalihan ini bagian dari konspirasi Yahudi terhadap dunia. Karena semua orang paham bahwa kata Yahudi dalam Al-Quran telah dicela habis oleh Allah. Sehingga mereka tutupi kehinaan nama asli mereka, Yahudi, dengan nama bapak mereka yang mulia, Nabi Israel alaihi salam.
Kedua, bahwa penghinaan semacam ini bisa saja dianggap salah sasaran. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Mekah, orang-orang musyrikin Quraisy mengganti nama beliau dengan Muzamman, manusia tercela, sebagai kebalikan dari nama asli beliau Muhammad, manusia terpuji. Mereka gunakan nama Muzamman ini untuk menghina dan melaknat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Muzamman gila, Muzammam tukang sihir, dan seterusnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak merasa dicela dan dilaknat. Karena yang dicela dan dilaknat orang-orang kafir adalah Muzamman, bukan Muhammad. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidakkah kalian heran bagaimana Allah mengalihkan laknat dan celaan orang Quraisy kepadaku? Mereka mencela dan melaknat Muzammam, sedangkan aku Muhammad." Hadis riwayat Ahmad 7331, Bukhari 3533, dan Nasai 3438. Meskipun maksud orang Quraisy adalah mencela Nabi, namun karena yang digunakan bukan nama Nabi Muhammad, maka beliau menganggap itu bukan penghinaan untuknya. Sebaliknya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya sebagai bentuk pengalihan penghinaan terhadap dirinya. Bisa jadi orang-orang Yahudi tidak merasa terhina dan dijelek-jelekan. Nama asli mereka Yahudi, bukan Israel. Sementara yang dicela bukan nama mereka, namun nama Nabi Yakub alaihi salam. Ketiga, Allah melarang para sahabat untuk menggunakan kalimat yang disalahgunakan oleh Yahudi ketika memanggil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan kepada Muhammad, Ra'inna, tapi katakanlah, Unzurna, dan dengarlah. Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih." Quran Surat Al-Baqarah ayat 104. Kata ra'ina memiliki dua kemungkinan makna. Diturunkan dari kata ro'a yuroi yang artinya perhatikan. Sehingga ra'ina bermakna perhatikanlah kondisi dan keadaan kami. Diturunkan dari kata ru'unnah yang berarti orang tolol. Sehingga kata ra'ina bermakna orang tolol di kalangan kami. Para sahabat ketika bergaul bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka memohon agar Nabi memperhatikan kemampuan mereka dalam menangkap pelajaran dan hadis dari beliau. Mereka pun mengatakan, "Ya Rasulullah, ra'inna, ya Rasulullah perhatikanlah kami." Namun ternyata kebiasaan ini dimanfaatkan oleh orang Yahudi untuk menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka turut mengatakan, "Ya Muhammad, ra'inna." Maksud mereka, "Hai Muhammad, orang Kemudian Allah melarang para sahabat untuk menggunakan kalimat ini. Sebagai gantinya, Allah perintahkan mereka untuk menggunakan kalimat unzurna yang maknanya sama. Pelajaran yang bisa kita ambil bahwa ketika ada sebuah kalimat yang ambigu, bisa bermakna baik dan sebaliknya bermakna buruk. Kita dilarang untuk menggunakannya dan diarahkan untuk menggunakan kata lain yang sepadan sebagai gantinya. Jelas maksud mereka adalah dalam rangka menghina Yahudi Zionis. Namun ketika kalimat penghinaan semacam ini tidak lepas dari unsur penghinaan terhadap Nabi Israel, tidak selayaknya kita gunakan. Keempat, Allah juga melarang seseorang mengucapkan sesuatu yang itu menjadi pemicu munculnya sesuatu yang haram. Allah melarang kaum muslimin untuk menghina Tuhan orang-orang musyrikin karena akan menyebabkan mereka membalas penghinaan ini dengan menghina Allah Ta'ala. Allah berfirman, "Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti memaki Allah dengan melampaui batas tanpa ilmu." Quran Surat Al-An'am ayat 108. Menghina sesembahan orang musyrik pada asalnya boleh atau bahkan disyariatkan. Namun Allah Ta'ala melarang kaum muslimin melakukan hal ini karena bisa menjadi sebab orang musyrik menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sangat yakin tidak mungkin para sahabat radhiyallahu anhum yang menyaksikan turunnya ayat ini memiliki niatan sedikit pun untuk menghina Allah Ta'ala.
Maka bisa kita bayangkan jika ucapan yang menjadi sebab celaan terhadap kebenaran secara tidak langsung hukumnya dilarang. Bagaimana lagi jika celaan itu keluar langsung dari kaum muslimin, meskipun mereka tidak berniat untuk menghina Nabi Israel alaihi salam. Kelima, Nabi Israel adalah nama pujian. Karena ini nama seorang nabi dan secara makna bahasa, Israel berarti kekasih Allah atau hamba Allah. Karena itu di masa silam, kaum muslimin menggunakan nama ini untuk anaknya. Ada seorang ulama ahli hadis, sikoh terpercaya, hafalannya kuat, dan termasuk perawi dalam kutub sittah. Beliau bernama Israel bin Yunus As-Subai. Biografi beliau disebutkan Az-Zahabi dalam Syiar A'lam An-Nubala 7-355. Anda bisa menimbang, layakkah manusia Yahudi mendapatkan nama indah Israel? Semoga Allah selalu membimbing kita untuk tidak mengucapkan kecuali yang tepat dan benar. Demikian, wallahu a'lam. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.